Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdillah Arsyad Tarigan dari Prodi Perbankan Syariah kelas C dengan MPM 2151020125. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Qiraatul Quran, yaitu dengan mereview salah satu jurnal. Jurnal yang saya pilih di sini yaitu yang membahas tentang adab-adab terhadap Al-Quran. Judul dari jurnal yang saya review yaitu Adab Membaca Al-Quran, karya Mustafa dari Sekolah Tinggi Agama Islam, STAI Madiun. Berdasarkan analisis jurnal yang saya review, membaca Al-Quran adalah suatu pengamalan bernilai ibadah kepada Allah. Adab membaca Al-Quran dapat dipetakan menjadi 3 bagian, yaitu adab sebelum membaca Al-Quran, ketika, dan sesudah. Yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, perlu diketahui beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Artinya, sesuatu variabel yang harus dipenuhi sebelum melakukan agar bacaan Al-Quran dapat menghasilkan sesuai dengan harapan kaidah membaca Al-Quran. Adapun syarat-syarat membaca Al-Quran yang harus dipenuhi antara lain, yaitu niat. Niat merupakan suatu dasar semua pengalaman. Diterangkan suatu hadis, artinya sebenarnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Sebenarnya tiap-tiap seseorang tergantung apa yang telah diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maka barang siapa yang hijrah kepada dunia atau wanita yang hendak dikawinkannya, maka hijrahnya kepadanya. Yang selanjutnya yaitu suci dari hadas kecil dan besar. Adab membaca Al-Quran sebelum disyaratkan yaitu untuk suci dari hadas kecil dan besar. Artinya bagi seseorang membaca Al-Quran tidak menanggung beban berupa hadas kecil yang tidak diakibatkan dari perbuatan buang air kecil dan buang air besar, serta keluar angin dari dubur. Yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Membaca Al-Quran diisyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Seseorang yang berdoa dikiaskan orang yang melakukan sholat, sehingga menghadap kiblat merupakan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu menutup aurat. Menutup aurat merupakan sikap wirangi seseorang yang walaupun belum ditemukan nas Al-Quran atau hadis-hadis yang memerintahkannya. Selanjutnya yaitu pakaian bersih dan suci. Pakaian merupakan sarana menutup aurat supaya aurat seseorang pembaca Al-Quran tetap suci, ditutupkan dengan pakaian yang bersih dan suci. Pakaian yang bersih artinya pakaian tidak terdapat halangan yang melekat padanya. Lalu tempat yang tidak najis. Membaca Al-Quran disyaratkan menempati pada tempat yang tidak najis. Suci artinya tempat yang suci dari kotoran-kotoran, karena tempat yang kotor dapat mengganggu konsentrasi bagi pembacanya. Yang terakhir yaitu membaca tawazus. Membaca Al-Quran disyaratkan membaca tawazus sebelum membacanya, karena tawazus merupakan lafaz yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan jin bagi orang yang akan melakukan sesuatu pekerjaan. Lalu kedua, adab ketika membaca Al-Quran. Adab ketika membaca Al-Quran seharusnya memenuhi beberapa hal, antara lain yaitu membaca dengan tartil. Membaca dengan tartil artinya yaitu membaca dengan bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil yaitu melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, bunyi hurufnya, panjang dan pendeknya, ibtidanya dan wakofnya, guna dan sukunnya yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan tartil diperintahkan oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala, artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang selanjutnya yaitu memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, dengan menyesuaikan bunyi-bunyi huruf dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan suara yang keras, membaca Al-Quran dengan nada yang keras, mengeraskan bacaan Al-Quran artinya melafadzkan huruf-huruf dari ayat Al-Quran dengan suara yang lantang, tidak ada suara yang samar atau ragu-ragu bagi orang yang membacanya, sehingga dapat didengarkan dengan jelas. Selanjutnya yaitu menghayati bacaan Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran artinya memperhatikan dengan mengkonsentrasikan pikiran pada bacaan itu ketika membacanya. Rasdaq sesuai bacaan Al-Quran. Lalu mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran atau yang dimaksud dengan mengingat bacaan Al-Quran adalah ketika seseorang membaca Al-Quran dengan keadaan mengingat isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Isi kandungan bacaan itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah-hikmah serta nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu menangisi ketika membaca Al-Quran. Menangisi ketika mendengar bacaan Al-Quran dengan mencucurkan air mata akibat dari bacaan yang menyentuh jiwanya. Allah berfirman, artinya, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka menyucurkan air mata. Yang ketiga, adab sesudah membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, diperintahkan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, mencintai dan mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya dengan mengambil pengajaran. Yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikirannya. Artinya, merumuskan permasalahan dan pemecahan didasari dengan nilai-nilai yang ada dalam nas Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran maksudnya adalah memberdayakan anggota badan lisan untuk membacanya, mata untuk melihat hurufnya, telinga untuk mendengarkan bacaannya, akal untuk merekayasa pikiran dalam mengambil pengajaran, pikiran digunakan untuk mengambil pengajaran, dan hati digunakan untuk merasakan kandungan pengajaran yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah adanya perasaan yang cenderung mentaati perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan perintah Rasul yang tercantum dalam Al-Hadis. Lalu meneladani akhlak dan Rasul sesuai dengan Al-Quran. Meneladani akhlak dan Rasul dengan cara mencontoh terhadap perilaku Rasul dari segi perkataan, sikap terhadap Allah dan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu muhasabah. Muhasabah artinya merenungkan diri dari amalan-amalan yang telah lalu dengan cara mengangan-angan dengan pikiran dan perasaan untuk memikirkan diri merasakan perilaku ketika dilakukan untuk suatu amalan tertentu. Membaca Al-Quran adalah suatu amalan bernilai ibadah kepada Allah yang dapat dilakukan dengan cara memberdayakan lisan, mata, pendengaran, akal, dan hati. Jadi, kesimpulan dari jurnal yang saya review yaitu membaca Al-Quran merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga diperlukan ilmu tentang tata cara membacanya agar terhindar dari kesalahan.
Oleh karenanya, membaca Al-Quran dengan baik dan benar diperlukan adab untuk menjalankannya, yaitu adab sebelum, ketika, dan setelah membaca Al-Quran. Adab sebelum membaca Al-Quran yang harus dipenuhi adalah niat beribadah, suci dari hadas kecil dan hadas besar, menghadap kiblat, menutup aurat, menggunakan pakaian bersih dan suci, dan tempat yang tidak najis atau suci, serta membaca tawajus. Lalu adab ketika membaca Al-Quran antara lain yaitu membaca tartil, memperindah bacaan, suara yang keras, mengingat isi bacaan, menghayati, dan menangisi ketika membacaan. Lalu yang terakhir yaitu adab setelah membaca Al-Quran. Diperintahkan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Qurannya, mencintai dan mengikuti Allah dan Rasul-Nya, serta mengambil pengajaran. Baiklah, sekian dari review jurnal yang saya lakukan. Bila ada salah-salah kata atau ada salah-salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.